kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, hingga kita dapat bertatap muka meskipun melalui virtual dengan menggunakan platform Zoom. Sebelumnya oke ya. Ini sudah bergabung 24 lebih. Kita mulai saja untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Ayo, daripada kalian yang ingin memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Dan jalan-jalan. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama? Ada yang mau? Mas Haza geleng-geleng, Mas Nando sudah. Mas Akmal gimana? Apakah enggak mau juga? Yang perempuan? Ada siapa? Saya nggak mau. Saya nggak mau, Mbak Genis nggak mau. Yang mau siapa? Jadi mau nih untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa? Tidak mau. Oh, siapa yang bilang tidak mau? Yang mau siapa? Yang mau sama sekali? Mau. Siapa? Mas Revaldo mengacungkan tangan. Gimana Mas Revaldo? Enggak. Ayo, harus siap. Sampai Bapak yang tunjuk. Oke ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau mengacungkan tangan untuk memimpin teman-teman yang berdoa bersama, Bapak tunjuk ya. Yes ya. Kalau Bapak sudah tunjuk, berarti situ sudah harus siap. Kemarin, siapa kemarin terakhir yang memimpin teman-temannya berdoa bersama? Harus. Oke, jadi sekarang gilirannya Mas Ilyas. Mas Ilyas, silakan nak. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita berdoa bersama, untuk kalian anak-anak silakan kameranya diaktifkan, kemudian speakernya juga diaktifkan ya. Oke, silakan Mas Ilyas. Istidatan. Atau dana. Saya nabra'u doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. sallallahu alaihi wasallam Oke, terima kasih Mas Ilyas yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema. Kita sudah memasuki tema 2, subtema 2. Kemudian untuk pembelajaran keduanya nanti kita akan belajar bersama mengenai pendidikan kemuhammadiyahan. Oke, sebelumnya kalian mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, semua alat dan kelengkapan belajarnya dipersiapkan terlebih dahulu, G. Ya, bukan. Enggak. Tulis ambil buku. Baik, di sini Bun, di kelas 4, apakah ada yang belum buka bukunya? Menggantikan tema 1 dengan tema 2. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas nih. Oke, anak-anak, pada hari ini ada teman kita atau saudara kita yang tidak dapat mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini karena sakit. Maka dari itu kita harus mendoakan teman kita supaya lekas sembuh, ya. Oke. amin. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, di sini yang sudah menghafal atau sudah hafal password yang kedua, Hafal. menghafal. Bun, doa. Saya masih belum hafal. Apakah ini gambar yang Bapak kirim ini sudah terlihat jelas? Las. Oke, kalau begitu, ayo kita membaca password yang kedua supaya kita hari ini semoga bisa hafal semuanya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadah. Oke, jadi doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah ibadah. Oke. Jadi anak-anak, Saya belum hafal. hafal nanti dihafalkan ya. Sudah hafal. Hafal. Oke. Belum. Baik. Nah, untuk tangan bisa bercoret-coret dikit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Bu? Hei. Oh iya wes tak barengno Una iki sekalian. Kapan? Engko tah. Saiki ya. Oke. Baik ya.
Oh, ya wes. Untuk pertama, Oh, ya wes. kita akan membahas Berarti kan tentang maksudnya teks apa? petunjuk dan poster. Oh, iya. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Oh, iya. Sudah terlihat jelas nggih? Jelas. Oke. Ada Jadi hari ini Oh, kita ya wes. akan belajar Yang ini ae lho, kok sore tak deloke. mengenai teks Oh, ngono ta. petunjuk Ya wes dan tak gawe Umi. Iya, iya. Heeh. Yo. nah, ini ada pada tema 2, subtema 2. Yo, yo. Yo, yo, tak barengno una pisan. Yo, yo. Teks petunjuk Yo, suwun, suwun. itu adalah teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu, boleh melakukan percobaan, boleh melakukan suatu pembuatan. Kemudian teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan. Nah, ini penggunaan ataupun pembuatan sesuatu. Kemudian kalimat yang digunakan pada teks petunjuk adalah kalimat perintah. Ini adalah sifat dari teks petunjuk, yaitu menggunakan kalimat perintah. Oke, baik. Selanjutnya, nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, sebelumnya Mas Ilyas. Halo Mas Ilyas, apakah bisa dengar suara Bapak? Ya, bisa. Oke, kakinya nggih, jangan dinaikin nggih. Oke. Untuk semuanya juga selalu duduk dengan sopan dan santun. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, ada cara atau petunjuk disajikan dengan cara berurutan. Mulai dari satu kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir itu harus berurutan, anak-anak. Baik, untuk selanjutnya, bahasa yang digunakan jelas, kemudian singkat, dan yang paling penting itu adalah mudah dipahami atau mudah dimengerti. Oke. Nah, ini siapa yang pernah membuat kipas kertas? Saya pernah. Saya pernah. Nah, bagi yang pernah, nah, bagi yang pernah pasti tahu cara membuat kipas. Nah, saya pernah, semuanya pernah ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada petunjuk membuat kipas kertas. Nah, yang pertama, langkah pertama yang perlu kalian atau anak lakukan adalah siapkan kertas berbentuk persegi. Yang dimaksud itu adalah persegi dengan segala ukuran. Kemudian kita juga membutuhkan lem kertas. Nah, kemudian kertas yang berbentuk persegi tadi kita dengan lipat kertas pada satu bagian hidup. Nah, kira-kira kebutuhan kita kalau misalnya 22 cm itu yang digunakan. Nah, kemudian yang keempat, nah ini balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Nah, kemudian lipat lagi. Lipatan kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kemudian kalau sudah selesai, kipas siap dipakai. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Kalau misalnya ada kertas, mau membuat kertas, nanti petunjuk ini bisa digunakan atau sudah di pedoman kalian membuat kertas, membuat kipas kertas. Oke. Nah, selanjutnya teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Semuanya kan di rumah pasti ada aliran listrik atau menggunakan listrik. Jadi
kalau menggunakan listrik itu harus dengan hati-hati. Biar apa? Supaya kita aman. Nah, di sini ada teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Baik. Nah, ingat kembali ya, Nana. Teks petunjuk itu berisi apa? Berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi teks petunjuk yaitu ditulis berurutan. Maka pastinya kalimat perintah. Jadi harus urutan, tidak acak-acak nomornya atau langkahnya tidak sesuai. Kemudian kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang yang ini penggunaan listrik. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan listrik. Berikutnya adalah contoh petunjuk listrik yang aman. Yang pertama adalah menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Tidak mencolokkan banyak stiker ini adalah colokan dalam satu. Nah, biasanya kan ada stop kontak ini, atau biasanya dibilang kabel olor. Kemudian, nah ini memadamkan atau mematikan peralatan listrik setelah digunakan. Nah, misalnya kalau anak-anak menggunakan handphone atau gawainya setelah baterainya sudah terisi penuh, maka harus dicabut. Harus kemudian kalau misalnya menggunakan barang elektronik yang menggunakan listrik, kalau misalnya sudah selesai digunakan, silakan untuk mematikan atau memadamkannya. Nah, ini yang paling penting, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala, karena itu sangat berbahaya nanti. Nah, selanjutnya ada juga membuat poster hemat energi. Oke. Halo Mbak Gendis. Halo Pak. Oke, masih semangat ya? Ya. Oke. Nah, di sini teks petunjuk juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Siapa di sini yang pernah melihat poster atau membuat poster? Saya pernah melihat poster Pak. Nah, melihat poster pasti apa yang dilihat di dalam poster itu? Pasti ada kalimat ajakan ya. Mari membuang sampah pada tempatnya, kan itu juga adalah kalimat ajakan dalam poster. Jadi teks petunjuk juga dapat disajikan dalam poster anak-anak. Nah, di sini poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar, bisa digantung ataupun ditempel di dinding-dinding sesuai dengan kebutuhan. Kemudian poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan tentunya menarik. Supaya apa? Supaya orang-orang tertarik untuk melihat ataupun membaca dari poster yang telah kita sajikan atau yang telah tempel atau digantung pada dinding-dinding. Berikut ini adalah contoh poster Ayo Berhemat Energi. Ini kan ada poster tentang cara menghemat energi. Nah, di sini kan kalimatnya juga singkat, padat, jelas. Nah, kalau misalnya anak-anak membuat poster itu, diusahakan menggunakan atau memakai warna-warna yang cerah. Kemudian kata ataupun kalimatnya juga harus padat, jelas, singkat. Kemudian yang paling terakhir yakni mudah dipahami. Oke ya, anak-anak untuk ngobrolnya di kolom chat nanti kita belajar bersama terlebih dahulu. Oke, kemudian
Nah, dan juga mengempanyekan isi poster. Poster anak-anak dapat disampaikan kepada orang sekitar atau dan biasanya disebut dengan kampanye. Sini anak-anak, cara menyampaikan isi poster atau cara mengempanyekan isi poster. Yang pertama, tentu kalian harus memahami isi poster dengan baik terlebih dahulu. Baru kemudian yang kedua nanti setelah kita pahami isi posternya, baru kita alright, Mas Nando, kenapa ditutup? Oke. Nah, di sini kita ceritakan isi poster dengan, ingat anak-anak, harus dengan jelas dan efektif. Nah, kemudian tentu kita menyampaikan atau memberikan isi poster, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang santun. Kemudian ketika kita menyampaikan atau mengempanyekan itu, tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu cepat dalam menyampaikan isi ataupun saat mengempanyekan isi poster tersebut. Nah, berikut contoh kampanye poster. Nah, di sini posternya kan berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi. Nah, di sini kan dengan menggunakan listrik seperlunya. Listrik itu tercerminkan oleh lampu, pola lampu ini ya. Kemudian maksudnya ketika kita perlu maka nyalakan, dan ketika tidak perlu maka matikan. Nah, kemudian poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya menghemat listrik. Ini terciptanya kelestarian alam. Ini kan ada kelestarian alam itu digambarkan dengan tanaman, pohon, kemudian rerumputan juga yang terdapat dalam poster. Nah, baik ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke. Nanti materi ini akan Bapak share juga untuk kalian bisa belajar secara mandiri di rumah juga, membaca ulang. Nanti jikalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya ya. Selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai bentuk-bentuk perubahan energi. Dan di sini adalah muatan ilmu pengetahuan alam. Tadi anak-anak, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, di sini ada berbagai bentuk energi. Misalnya ada energi listrik. Ini yang coret-coret. Kemudian ada energi cahaya, dan ada energi gerak, ada energi panas, dan yang terakhir ada energi kimia. Baik. Nah, di sini alat elektronik yang digunakan sehari-hari memanfaatkan tentunya dan pastinya adalah bentuk energi. Kita gerak juga menggunakan energi. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya bentuk energi. Apa nak? Jam berapa selesainya? Jam berapa selesainya? Kenapa emangnya? Saya habis ini mau ke tempat sekolah adikku. Siapa yang mau ke tempat adiknya? Hai Pak. Mbak Gendis nih. Antar adiknya sekolah. Mbak Gendis. Oke. Nanti kalau misalnya udah waktunya
Untuk Mbak Gendis mau pergi ke agennya, silakan kita meninggalkan Zoom. Tapi lebih dahulu nanti minta izin untuk keluar ke saya, ke Pak Rama. Pak Rama, kapan selesai Zoom-nya Pak Rama? Ini siapa yang, atas nama siapa ini yang bertanya? Suaranya nanda, Pak. Oke, yang bertanya kapan selesai Zoom-nya siapa? Halo, tadi yang berbicara atau yang bertanya kapan Zoom-nya selesai siapa? Iqbal. Iqbal. Mas Iqbal? Oke, Mas Iqbal, kalau semisalnya Mas Iqbal ada keperluan ataupun lain sebagainya, ketika sudah merasa cukup untuk mengikuti pembelajaran Bapak, silakan bisa meninggalkan Zoom. Nah, cuma tanya tak, Pak. Oke ya. Apa ya, Bunda? Oke, selanjutnya, Nana, kita akan berbahas tentang. Nah, di sini ada apa ini? Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya, pastinya kalian pernah melihat atau menggunakan yang namanya apa ini, Nana? Penganak nasi atau biasanya disebut dengan rice cooker. Nah, di sini juga ada setrika, ada oven juga. Jadi energi listrik berubah atau menjadi energi panas itu contohnya seperti penanak nasi, setrika, dan oven. Yang selanjutnya ada energi listrik menjadi energi gerak. Biasanya kita sering menjumpai yaitu contohnya itu kipas angin sama blender. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang pertama pastinya lampu. Kemudian ada contohnya juga gawai, ada handphone, ada laptop, ada tabnya kalian, kemudian ada juga contohnya yakni komputer. Lo nggak tahu. Oke, baik. Ini ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yakni adalah radio, kemudian gitar listrik. Baik. Kemudian ada energi gerak menjadi energi listrik. Yakni adalah aliran air seperti gambar gerakan generator pembangkit listrik. Nah, di sini ada juga energi kimia, jadi energi listrik. Biasanya contohnya itu adalah apa ini adalah gambar yang merahnya. Baterai. Aki. Kalau yang biru campur emas ini adalah baterai. Jadi aki dan baterai itu digunakan biasanya untuk menyalakan peralatan listrik. Oke. Itu adalah contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kemudian ini ada energi kimia menjadi energi gerak. Contoh itu adalah makanan. Makanan itu adalah energi kita. Nah, makanan yang dimakan adalah sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, di sini kalian sudah pada sarapan sebelumnya? Belum, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, anak kita sangat membutuhkan energi gerak pada tubuh kita, maka dari itu kita harus mengisi tubuh kita atau harus makan. Nah, baik anak, ketika tubuh kita membutuhkan energi, kita harus memenuhinya dengan cara makan atau minum. Nah,
apapun lauknya, apapun jenis makanannya, yang penting sehat, yang penting halal, maka segeralah untuk makan supaya tubuh kita bisa bergerak, supaya tubuh kita tidak lemas. Oke. Nah, halo. Ada yang bertanya? Oke, nah, di sini ada juga cara aman memanfaatkan energi listrik. Nah, salah satu contoh energi adalah energi listrik ya. Karena ini adalah sudah menjadi ataupun energi listrik ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakan handphone, kita menggunakan laptop, kita menggunakan komputer, melakukan kegiatan kita sehari-hari pastinya tidak terlepas dari energi listrik. Maka dari itu anak wajib mengetahui atau cara aman ketika kita memanfaatkan energi listrik tersebut. Nah, di sini listrik biasanya kan selalu dan wajib dipakai atau digunakan dalam kita berkegiatan sehari-hari. Nah, listrik digunakan untuk kehidupan listrik pastinya. Kemudian listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, ini bahaya yang biasanya ketika kita tidak aman atau menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Ada bahaya tersengat listrik. Siapa di sini di antara kalian yang pernah tersengat dengan arus listrik atau listrik? Saya gimana? Rasanya gimana ketika kita tersengat listrik? Pastinya sakit ya. Iya. Pastinya sakit. Oke. Kemudian juga bahaya lain-lainnya, korsleting listrik. Nah, biasanya banyak sekali rumah-rumah itu kebakaran. Penyebab utamanya atau salah satu penyebabnya adalah korsleting listrik. Nah, jadi kita harus aman memanfaatkan energi listrik, harus dengan bijak dan baik. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang apa ini? Ada yang laptopnya nyala, kemudian kabel olornya penuh, diisi dengan kontak, kemudian TV-nya menyala. Jadi anak-anak, nah pertama, kalau kalian mau mencabut atau menyalakan atau sedang mematikan peralatan listrik, anak-anak usahakan tangan kalian dalam kondisi kering, karena air itu bisa mengalirkan listrik. Nanti ketika tangan kalian masih basah, kemudian mau menyalakan atau mematikan peralatan listrik, kalian akan mudah tersengat dengan arus listrik. Nah, kemudian tidak mencolokkan banyak stick atau stop kontak yang seperti ini. Itu biasanya nanti menyebabkan korsleting. Kemudian memadamkan peralatan listrik yang atau telah digunakan seperti ini. Kalau misalnya kalian mau tidur, TV-nya dimatikan terlebih dahulu, kemudian dicabut lebih dahulu, kemudian laptop juga itu berbahaya ketika masih menyala dan kita meninggalkannya atau kita tertidur. Apalagi kasurnya ini nanti kalau misalnya kasur ini kan mudah terbakar. Oke, baik ya. Nah, anak-anak, jika nanti sebentar lagi ini kan mau habis nih waktu kita yang tersedia oleh Zoom, nanti bisa langsung bergabung dengan link yang sama yang kami telah sebarkan di grup ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang
perlu ditanyakan, yang tadi kan kita setelah membahas tentang apa tadi? Yang pertama kita membahas apa tadi? Ada yang ingat enggak? Nah ini. Pertama kita telah membahas tentang teks penunjuk dan poster. Kemudian ada perubahan bentuk energi. Dari sini ada yang perlu ditanyakan. Semuanya apakah masih semangat belajar? Semangat. Oke. Masih lemas. Lemas karena pastinya ada yang belum mandi. Sudah mandi semuanya? Saya sudah. Oke, Saya jadi belum. saya belum, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, usahakan meskipun libur ataupun tidak bersekolah, usahakan selalu mandi ya. Dan jangan lupa nanti untuk selalu menjalankan sunah-sunahnya seperti sunah sholat duha, kemudian sholat subuh juga. Semuanya pada ngantuk ya? Enggak. Nah, harus semangat ya meskipun kita belajar melalui Zoom. Nah, ada yang perlu ditanyakan mengenai materi yang telah kita pelajari secara bersama-sama. Sholat. Baik. Oke. Nah, ini sudah bergabung semuanya. Habis Zoom Pak, di sini ada Azra. Kami tunggu Mbak Azra. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai pendidikan kemuhammadiyahan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari atau membahas tentang apa? Ada yang masih ingat belum? Ada masih ingat ya? Apa kira-kira? Masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Berarti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, sejarahnya itu Buat pedagang. sejarahnya itu banyak sekali. Akhirnya kemarin kan tidak sampai selesai kita bahas, tidak sampai selesai kita pelajari, kita akan lanjut bahas lagi mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia di Nusantara. Oke, sebelumnya Bapak izin untuk share screen materi mengenai pendidikan kemuhammadiyahan. Oke, sebelumnya apakah gambar yang Bapak tampilkan ini sudah terlihat jelas? Jelas. Oke, jelas. Di sini pendidikan kemuhammadiyahan. Kita masih membahas tentang sejarah masuknya Islam terlebih dahulu pada di Nusantara ataupun di Indonesia. Ada kita sudah membahas tentang keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam, kemudian keadaan masyarakat setelah datangnya Islam di Indonesia, kemudian apa faktor-faktor mempercepat masuknya Islam di Indonesia. Seperti tadi Mas Agas pernah menyampaikan melalui perdagangan, itu termasuk juga faktor-faktor
untuk mempercepat Islam masuk di Indonesia. Nah, di sini hari ini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian strategi dakwahnya juga dalam penyiaran Islam itu seperti apa? Apa sih strategi daripada mubalik-mubaliknya Islam ataupun pendakwah Islam dulu itu strateginya seperti apa dalam menyiarkan atau berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia. Kemudian ada dakwah Islam di Pulau Jawa. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita belajar atau membahas tentang Muhammadiyah dalam perkembangan Islam. Ya, baik anak-anak. Jadi di sini tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Nah, penyebaran Islam di Indonesia itu tidak terlepas dengan peran daripada para mubalik. Di sini ada yang tahu mubalik itu siapa? Apa itu mubalik? Oke. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Balik ini adalah pendakwah yang menyiarkan, yang menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Misalnya kalian mau mendapatkan predikat mubalik, kalian pertama pastinya harus belajar baru kalau misalnya sudah memahami secara matang, kalian bisa berdakwah atau mengajak, menyerukan atau menyiarkan agama Islam. Nanti kalian akan mendapatkan predikat mubalik. Oke, di sini nah, mubalik di sini bukan berarti hanya dilakukan atau diterima oleh pria, namun perempuan juga bisa. Baik anak-anak, ini ada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang diajarkan dengan cara santun, ramah, dan menyentuh pada situasi masyarakat. Ini caranya para mubalik-mubalik itu menyampaikan Islam dengan cara santun, ramah, menyentuh kepada masyarakat yang berada di kalangan bawah. Di sini juga ada gaya dan penampilan mubalik yang sederhana. Yang pertama, kita menolong masyarakat tindas, toleran, berilmu tinggi pastinya. Kemudian itu yang menjadi pengikat utama dalam proses penyebaran ajaran Islam. Nah, pada waktu mubalik-mubalik datang atau menyiarkan atau dakwah, nah, ketika berada di lingkungan masyarakat, nah, ada penyamaan derajat antar sesama, penghapusan kasta-kasta yang terjadi pada masyarakat Hindu, karena pada zaman dulu itu masih berkasta-kasta. Jadi kan masyarakat itu menjadi tertarik dengan Islam karena di mata Allah semuanya sama, yang membedakannya itu adalah keimanannya. Nah, baik, di sini ada tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Ini pertama, tidak terlepas dengan peran pentingnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ya. Nah, di sini pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi raja pertamanya bernama Malik Al-Saleh. Nama aslinya adalah Merah Siu. Setelah meninggal dunia, si Malik Salehnya ini kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Malik Al-Zahir. Nah, ini bertepatan pada tahun 696 Hijriah. Nah, itu bertepatan dengan 1297 Masehi.
Baru kerajaan Samudra Pasai ini berdiri. Kemudian ada kerajaan Samudra Aceh yang terletak pastinya di Aceh, yang terletak di Aceh besar, anak-anak. Kerajaan Aceh kerajaan Samudra Aceh terletak pada Aceh besar. Nah, di sini raja pertamanya yaitu bernama Zafar Shah. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari kerajaan Lamuri dan Aceh Dar Al-Kamal. Jadi di Aceh itu ada beberapa kerajaan. Nah, akhirnya ketika bersatu, berlebur jadi satu, terciptanya kerajaan Samudra Aceh. Nah, kemudian ada kerajaan Samudra Demak. Nah, ini sudah masuk Wali Songo. Sepakat di antara Wali Songo, sepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra Demak. Mohon maaf ya, Nana, ini bukan yang pertama, ini salah ketik. Bentar ya. Kerajaan Samudra Pasai ini benar. Kemudian yang nomor 2 ini kerajaan Aceh, bukan Samudra Aceh. Kemudian yang ketiga ini kerajaan Demak. Oke, maaf ya, ada kekeliruan Bapak dalam mengetik ataupun menulis. Oke ya. Jadi, nah ini ya benar. Yang nomor 2 ini kerajaan Aceh, bukan kerajaan Samudra Aceh. Dan yang 3 ini juga begitu, kerajaan Demak, bukan kerajaan Samudra Demak. Ya. Kita lanjut ya. Yang keempat ada kerajaan Pajang. Ini beneran, anak. Nulisannya sudah, alhamdulillah sudah benar. Yang keempat ini kerajaan Pajang. Nah, ini adalah merupakan lanjutan ataupun pewaris kerajaan Islam Demak yang tadi. Yang ketiga, kerajaan Demak. Dan ini pewarisnya dengan raja pertamanya yakni bernama Jangka Tingkir. Dan ada selanjutnya kerajaan Mataram, merupakan kelanjutan dari kerajaan Pajang. Kerajaan yang ini, raja pertamanya nama Arya Pamanahan. Oke, kemudian ada selanjutnya kerajaan Cirebon, kerajaan pertama di Jawa Barat. Jadi kerajaan pertama di Jawa Barat itu ya ini adalah kerajaan Cirebon. Oke. Izin kemana? Silakan. Silakan Mas Ilyas. Untuk Mas Gibran, HP-nya ataupun laptopnya nggak dinaikin ya, biar supaya apa? Biar supaya katanya tidak kelihatan oleh teman-temannya. Ya. Lainnya alhamdulillah sudah. Mas Raihan, ngantuk nggih? Tapi semangat. Semangat, baik, pinter. Oke, selanjutnya ada kerajaan Banten. Ini merupakan perwujudan dari kerajaan Cirebon. Nah, jadi ada keterkaitan ataupun ketersinambungannya, anak-anak. Mulai dari kerajaan pertama tadi sampai dengan nanti kerajaan. Nah, ini buktinya kerajaan Banten ini adalah perwujudan dari kerajaan yang tadi itu, kerajaan Cirebon. Karena yang meletakkan dasar-dasar Islam di Banten adalah Sunan Gunung Jati. Yang tadi adalah raja dari Cirebon. Nah, setelah Sunan Gunung Jati itu pulang ataupun balik ke Cirebon, selanjutnya kekuasaan dipegang oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Kemudian ada kerajaan Banjar. Sama pahlawan. Kemudian kerajaan Banjar. Nah, ini adalah Suryansah ini dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar.
Nah, ini kerajaan Banjar ini terletak pada di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian ada kerajaan Ternate dan Tidore. Maaf anak-anak, ini nomor 7 gitu. Ini nomor 5, berarti ini nomor 8. Ini nomor 9. Oke ya. Jadi yang terakhir di nomor 9 ini kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di samping kerajaan dulu ada juga ini terletak di daerah Maluku. Nah, di daerah Maluku dulu itu banyak sekali kerajaan. Ada kerajaan Tidore, Pacang, Obi, dan Ternate. Kemudian kerajaan Islam Ternate yang pertama adalah Zainal Abidin. Ya, raja yang pertama anak itu yakni adalah Zainal Abidin yang memegang kekuasaan pertama dalam kerajaan Islam di Ternate adalah Zainal Abidin. Nah, kita lanjut pada dakwah Islam di Pulau Jawa. Nah, kenapa di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa adalah salah satu pulau Indonesia yang wilayahnya itu sangat strategis. Karena sebagian besar penduduk Indonesia berada atau tinggal di Pulau Jawa. Nah, jadi Jawa adalah salah satu pusat ataupun adalah pusat kekuasaan pemerintah pada zaman itu, pada zaman Hindia Belanda, dan pastinya juga tempat kerajaan besar. Seperti tadi ada kerajaan apa yang berasal dari Jawa? Ada yang dari Jawa Barat tadi kerajaan apa namanya? Cirebon. Terus kerajaan Mataram, kerajaan Demak, kan itu adalah kerajaan besar. Nah, jadi dakwah Islam di Pulau Jawa yang menjadi alasannya kenapa para pendakwah Islam memilih Pulau Jawa sebagai tempat dakwahnya. Nah, kemudian adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa yang terkenal, apakah kalian pernah mendengar kata Wali Songo atau Wali 9? Nah, di sini adalah nama-nama tokoh dari Wali Songo. Pertama ini ada Sunan Gunung Jati. Nah, nama apa namanya? Nama lengkap, bukan nama lengkap, nama aslinya ya. Syarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga Raden Syahid dan Sunan Kudus Zafar Sodik, dan ada Sunan Bonang Maulana Maktum Ibrahim, ada Sunan Derajat Raden Qasim Syarifuddin, dan Sunan Ampel ada Raden Ahmad pintar. Kemudian Sunan Giri, ini adalah Raden Paku Ainul Yakin. Sunan Muria, Raden Umar Faku. Kemudian Sunan Gresik, Maulana Balik Ibrahim. Oke, sebelumnya Bapak minta izin ya untuk minum terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk pada strategi dalam penyiaran ataupun penyebaran Islam. Benar, tadi ada teman kalian yang bilang kalau melalui cara perdagangan. Yang pertama, cara perdagangan ini, nah, saat itu saudagar Muslim menunjukkan pada masyarakat nilai Islam dalam berdagang, beribadah, mendirikan musola dan seterusnya. Akhirnya
masyarakat Nusantara terpancing untuk mengikuti dan menganut ajaran Islam yang dibawa oleh mubalik-mubalik ataupun saudagar-saudagar Muslim. Nah, di sini ada saudagar Muslim dari Arab, saudagar Muslim dari Persia dan India. Kemudian Arab. ada Arab, Persia, dan India. Zaman. Dan cara yang kedua yaitu cara perkawinan anak-anak. Nah, proses perkawinan ini pastinya akan memunculkan keluarga Muslim baru. Nanti dari keluarga Muslim yang baru itu kemudian berkembang menjadi perkampungan Muslim, lalu menjadi masyarakat Muslim. Masyarakat kerajaan. Nah, dan akhirnya menjadi suatu kerajaan Muslim. Itu berdasarkan kawinan terlebih dahulu. Jadi ada 2 orang, nanti dari perkawinannya itu muncul keluarga. Pasti dari keluarga itu kan nanti memiliki anak, putri, putra yang akan menjadi seorang Muslim juga. Dan itu yang bertumbuh pesat berkembang menjadi perkampungan Muslim. Akhirnya menjadi sebuah kerajaan Muslim. Kemudian cara yang ketiga adalah pendidikan anak-anak. Jadi dulu Pesantren. pastinya dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren yang diasuh Madrasah. oleh para ustadz, yang diasuh oleh para ulama, kiai. Nah, dari situ setelah mereka paham dan mengerti ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam, baru mereka dilepaskan atau diluluskan untuk berdakwah menyiarkan agama-agama Islam ataupun nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, kemudian ada cara kesenian, anak-anak. Nah, di sini biasanya para wali dulu melakukan atau mengadakan acara pewayangan. Dari situ biasanya kan kalau ada suatu pementasan itu pasti yang menunjukkan pementasan pasti akan meminta bayaran. Namun yang dilakukan oleh para wali dulu tidak memintakan bayaran, namun meminta masyarakat untuk mengikuti membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian ada cara politik. Nah, dari sini karena banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemudian rajanya itu menganut atau sudah menjadi seorang Islam, memeluk agama Islam, kemudian masyarakat pengikutnya ikut memeluk agama ataupun ajaran dan nilai-nilai Islam. Dan ada yang terakhir, yakni cara tasawuf. Nah, para mubalik Islam mengajarkan penyembuhan dengan cara, maaf ya, salah ketik ini ya, cara magis yang dikemas dengan ajaran-ajaran Islam. Cara-cara medis, tidak hanya dengan duku. Biasanya dulu pada waktu dulu itu masih banyak karena masih menganut ajaran Hindu juga, masih banyak yang percaya dengan ilmu gaib, ataupun kalau misalnya mau berobat pasti larinya ke hal-hal yang syirik. Nah, kemudian kita beralih pada Muhammadiyah dalam perkembangan Islam Indonesia. Baik, jadi mendirikan berbagai organisasi atau gerakan pembaharuan dengan semangat perjuangan dan sifat-sifat yang berbeda.
Nah, dari sini, namun semua organisasi yang atau dibuat itu pastinya memiliki cita-cita luhur, yaitu izul Islam wal muslimin, yang artinya itu adalah kejayaan umat Islam dan kaum muslimin. Nah, karena pada zaman dahulu Indonesia itu masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Namun tentunya masyarakat Islam pada zaman itu tidak patah semangat, berjuang dengan penuh komitmen yang tinggi terhadap ajaran agamanya. Nah, salah satu upayanya ini adalah mendirikan organisasi keislaman. Nah, gerakan-gerakan pembaharu tersebut diantaranya adalah organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi anak-anak, Muhammadiyah itu didirikan karena melihat kondisi umat Islam yang dulu, yang pada zaman kolonial Belanda itu sangat memperhatikan baik ekonominya, baik pendidikannya, dan juga paham akan agama umat Islam. Dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka Islam, tapi masih melakukan aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang menyerupai kegiatan ataupun kebiasaan dari orang Hindu, orang Buddha. Maka dari itu, yang melatar belakangi Muhammadiyah didirikan untuk memfahamkan agama Islam agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912. Nah, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330. Nah, yang mendirikan Muhammadiyah kira-kira siapa, anak-anak? Oke, jadi yang mendirikan organisasi Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, tempatnya di Kampung Kauman. Ada yang tahu nama aslinya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Muhammad Darwisi. Muhammad siapa? Muhammad Darwis. Muhammad Darwis, pinter. Jadi nama mudanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Darwis. Nah, di sini, nah, siapa ini yang coret-coret? Ya, nah, Muhammadiyah sendiri, organisasi Muhammadiyah menekankan pada prinsip ilmu amaliyah nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan semboyan sedikit bicara, banyak bekerja. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan model Barat. Dulu sebelum organisasi Muhammadiyah ada, itu masih cara bersekolahnya orang-orang Nusantara, orang-orang di Indonesia itu masih tidak ada yang menggunakan papan tulis, kemudian tidak ada yang menggunakan baju, tidak ada yang menggunakan bangku, meja, kemudian yang dipelajari juga tentang ajaran ataupun pelajaran agama saja. Setelah Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan, akhirnya memadukan model Barat. Muhammadiyah ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan model Barat ini
dengan menghadirkan atau menggunakan papan tulis, menggunakan bangku meja, kemudian pelajaran-pelajaran yang dipelajari, yakni tidak hanya belajar mutlak ilmu agama, namun mempelajari atau belajar tentang ilmu-ilmu yang ada, ilmu bumi, kemudian ilmu alam, kemudian ilmu umum, matematika. kemudian adapun tujuannya didirikan Muhammadiyah ataupun tujuan lahirnya Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, baik anak-anak, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi untuk pembelajaran atau pendidikan kemuhammadiyahan ini materinya cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjut lagi belajar mengenai kemuhammadiyahan dengan materi keadaan Islam pada masa penjajahan. Oke, baik anak-anak. Nah, nanti habis selesai Zoom ini, Bapak akan mengirimkan materi-materi ini. Kemudian ada beberapa tugas juga untuk kalian. Nah, untuk tadi dari awal kita tadi sudah membahas tentang apa saja, nah? Mulai dari bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, kemudian ada kemuhammadiyahan juga. Dari situ ada yang masih perlu ditanyakan? Ya ada. Semuanya sudah ngantuk, semuanya sudah bosan gitu. Wah, ada yang menguap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan kita atau pembelajaran kita melalui online, melalui Zoom ini. Oke. Nah, ingat anak-anak, ketika berada di rumah, selalu membantu orang tua, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan, jangan sampai sholat wajibnya juga sampai ada yang bolong. Kemudian karena saat ini masih pandemi, anak-anak ketika di rumah juga harus menjaga kesehatan, kemudian mengatur ataupun menerapkan pola hidup bersih dan pastinya sehat. Ketika mau keluar ke rumah, jangan lupa menggunakan masker. Oke ya. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Nanti tugas dan materi akan Bapak kirim di grup ya. Insya Allah tugasnya mudah kok anak-anak. Mau diberitahu sekarang atau nanti melalui nanti sekarang. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang teks petunjuk. Jadi kami atau Bapak meminta tugasnya itu membuat petunjuk. Nanti terserah daripada kalian mau membuat petunjuk penggunaan,
maupun petunjuk pembuatan. Tadi kan ada contoh petunjuk apa yang Bapak tampilkan tadi? Pembuatan kipas kertas. Nah, nanti setelah kegiatan ini kalian bisa mencari petunjuk atau menuliskan teks petunjuk, terserah nanti mau menuliskan petunjuk penggunaan ataupun pembuatan. Biasanya petunjuk kalau misalnya pembuatan. Di sini ada yang suka makan mie instan. Pisang. Mie instan. Saya. Nah, biasanya di bungkus mie instan itu pasti ada petunjuk pembuatan. Itu adalah jenis teks petunjuk juga. Nah, kemudian biasanya kalau menyuci pasti mama kalian di rumah menggunakan deterjen. Pasti di balik kemasan sebuah deterjen itu ada petunjuk penggunaan. Nah, nanti tugasnya kalian silakan menuliskan teks petunjuk atau mencari teks petunjuk. Terserah nanti kalian mau menggunakan teks petunjuk penggunaan, teks petunjuk pembuatan. Oke, apakah kalian keberatan dengan tugas itu? Ada yang ngaku-ngaku? Tidak, ya? Mudah, ya? Pasti bisa, ya? Pasti di rumah kalian banyak kemasan-kemasan ataupun makanan-makanan yang ada di kemasannya itu tertulis petunjuk pembuatan ataupun petunjuk penggunaan. Boleh. Nanti misalnya petunjuk penggunaan atau cara menghidupkan barang-barang elektronik kalian, itu boleh kalian tuliskan juga. Oke ya. Ada yang masih perlu dipertanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, ya? Oke, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kami tutup. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya mengikuti kegiatan Zoom kelas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga kita semua, baik anak-anak pribadi, kemudian bapak ibu guru, kemudian ayah ibu, ayah bunda, mama papa, nanti di akhir keluar menjadi pemenang daripada ujian pandemik ini. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, cukup sampai sini. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah membaca Al-Hamdalah. Mohon maaf, mari membaca Hamdalah. Nanti disambung dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu. Oke, Bapak akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa pada Zoom lainnya. Wis Kak matino deh, Kak matino Kak. SF ya. Bentar ya. Adio.